Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika Sukmawati dan Ibu Karunia Galih Permadani, serta teman-teman semua, teman-teman biologi 203. Di sini kami dari kelompok 4, mata kuliah biologi sel, izin mempresentasikan materi pada pertemuan kelima kali ini, yaitu materi ribosom dan retikulum endoplasma. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Korea, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan juga ada Mbak Dwi Juni Artanintias sebagai pemateri kedua. Apa sih yang akan dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama itu ada struktur dalam ribosom, yang kedua peranan ribosom pada sel eukariot dan prokariot, kemudian yang ketiga ada struktur retikulum endoplasma, dan yang keempat ada fungsi retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar pada sel eukariot, serta yang kelima itu kita akan membahas mengenai perbedaan RE halus dan RE kasar pada sel eukariot. Nah, yang pertama itu ada struktur ribosom. Ini adalah gambar dari ribosom ya teman-teman, bisa dilihat. Ribosom itu tersusun atas dua bagian struktur penting, yaitu asam ribonukleat dan juga protein. Nah, struktur ribosom RNA dan juga protein tersebut itu dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka macam, antara satu sel dengan sel yang lain. Kemudian tingkat kepadatannya itu berkisar antara 40 sekon dan 60 sekon pada sel eukariotik di dalam tubuh manusia. Nah, faktor ini yang membuat struktur ribosom dari masing-masing sel itu mempunyai perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian, ribosom itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam sel eukariotik dan juga prokariotik, yaitu sebagai tempat sintesis protein, kemudian sebagai proses translasi, dan juga sebagai proses transkripsi. Terima kasih atas waktunya Mbak Floria. Selanjutnya ada struktur retikulum endoplasma. Retikulum itu berasal dari kata retikular yang berarti anyaman benang atau jala. Oleh karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau disingkat RE. RE ini adalah organel yang terdiri atas membran-membran yang memiliki model paralel. RE memiliki sisterna atau rongga-rongga yang berbentuk pipih dan tubulus. Sisterna ini menghubungkan membran inti bersama membran sel. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Sel-sel kelenjar mengandung lebih banyak RE dibandingkan dengan sel bukan kelenjar. Selanjutnya ada fungsi RE halus dan RE kasar pada sel eukariot. Fungsi RE kasar pada sel eukariot adalah yang pertama adalah sintesa protein di dalam sel. Yang kedua adalah melakukan glikolasi. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan REH atau retikulum endoplasma halus dan saling berhubungan dalam proses sekresi dan transport lemak. Yang terakhir adalah penambahan disulfid agar polipeptida lebih banyak. Selanjutnya, fungsi RE halus pada sel eukariot. Yang pertama adalah mensintesis hormon steroid. Yang kedua adalah dalam sel hati REH berfungsi untuk metabolisme zat yang larut dalam lemak dan obat. Yang terakhir adalah sebagai detoksikasi racun dalam hati. Ya, selanjutnya ada perbedaan RE halus dan RE kasar. Perbedaan yang pertama itu adalah bisa dilihat pada strukturnya, di mana RE kasar itu berlamela atau bersisterna, sedangkan di RE halus itu strukturnya pipih atau tubulus. Sedangkan untuk fungsinya tersendiri, RE kasar berfungsi untuk sintesis protein, sedangkan RE halus berfungsi sebagai sintesis lipid, regulasi, dan detoksifikasi. Untuk posisinya sendiri, RE kasar itu berada di dekat dengan inti sel, sedangkan RE halus cenderung jauh dari inti sel. Nah, keberadaan ribosom sendiri di RE kasar itu terdapat adanya ribosom, sedangkan di RE halus tidak ada ribosom. Selanjutnya, RE kasar memiliki stabilitas yang cenderung stabil, sedangkan RE halus kurang stabil. Contoh dari retikulum endoplasma kasar sendiri itu adalah sel goblet, sel epitel usus, sedangkan untuk RE halusnya itu contohnya adalah sel lemak, sel liver, dan sel otot.
Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator, pada Mbak Koriah, dipersilakan. Baiklah teman-teman, itulah paparan presentasi dari kami, kelompok 4. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.